Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Amma ba'du. Sahabat Kemenak Semarang TV rahimakumullah. Setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan, bulan Ramadan, seluruh umat muslim di seluruh dunia merayakan momen kemenangan, yaitu memperingati 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai Hari Raya Idul Fitri. Momen kemenangan ini dirayakan oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dari fajar sampai senja, serta menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam hal ini, puasa tidak hanya tentang lapar dan haus, tapi juga tentang pengendalian diri, tentang kesabaran, ketekunan, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Idul Fitri ini sebagai tanda bahwa umat muslim telah menyelesaikan tantangan selama bulan Ramadan. Kata Idul Fitri ini bermakna kembali suci, yang artinya umat muslim yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Idul Fitri bermakna kembali dalam keadaan suci lahiriah maupun batiniah. Suci lahiriah sebagaimana kita tahu, mandi dan lain sebagainya. Batiniah saling memaafkan sehingga hati merasa nyaman kembali. Idul Fitri merupakan wujud adanya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan adanya bulan Ramadan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak introspeksi diri. Sehingga dengan adanya Idul Fitri ini, umat muslim senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas kesalehan, dan ketakwaan. Syukur dalam hal ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Sebaliknya jika engkau kufur, sesungguhnya siksaku sungguh pedih. Dalam ayat tersebut, Allah telah menegaskan bahwa untuk mengikat adanya nikmat, untuk menambah adanya nikmat, hendaknya diikat dengan rasa syukur. Syukur dalam hal ini yaitu yang pertama, mengeluarkan zakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal kabiri was saghiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak gandum atau kurma atau budak laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari golongan muslim, dan dibagikan sebelum berangkat sholat Id. Dari hadis tersebut telah menyebutkan bahwa wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dari semenjak terbenamnya matahari sampai terlaksananya sholat Id. Zakat fitrah dalam hal ini untuk menyucikan diri, untuk melengkapi puasa bulan Ramadan, dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Syukur yang selanjutnya yaitu takbiran. Takbir dikumandangkan, diucapkan
semenjak terbenamnya matahari sampai sholat id terlaksana, yang mana takbir merupakan perasaan hati yang terima kasih yang luar biasa dari hati, sebagaimana orang yang sedang kasmaran senantiasa menyebut namanya dengan nama yang indah-indah. Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Takbir, tahlil, dan tahmid, suatu penggabungan kalimat yang luar biasa agung, merupakan ekspresi rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Syukur yang selanjutnya yaitu sholat id. Sholat Idul Fitri dalam hal ini berbeda dengan sholat Idul Adha. Salah satu perbedaannya yaitu mengenai sunnahnya. Sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu makan terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah tidak berangkat sholat id sebelum memakan beberapa buah kurma. Syukur yang selanjutnya yaitu silaturahmi. Man ahabba ayyabsata lahu bi rizqihi wa ayansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Salah satu hikmah silaturahmi adalah memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dalam hal ini, manusia, para orang muslim dengan muka yang cerah ceria, dengan senyum yang indah, dengan ucapan yang santun, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, saling berbondong-bondong, bersilaturahmi, yang dari luar perantauan kembali ke rumah saling memaafkan. Begitu indah pemandangan kali ini. Ada salah satu kisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, sebentar lagi akan ada ahli surga lewat. Sang sahabat penasaran, ahli surga siapa orang tersebut? Selang beberapa waktu, akhirnya ada seseorang melewati depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang sahabat yang bersama Nabi spontan mengikutinya sampai rumah dan menemui si Fulan ahli surga tersebut. Wahai Fulan, izinkan saya untuk menginap di rumahmu sebentar. Si Fulan tersebut telah mengizinkannya. Amatilah orang ahli surga tersebut dalam sehari, tidak lepas dari pengamatannya, tidak ia temukan. Oh, mungkin nanti malam. Malam ia amati, tetap saja tidur sebagaimana biasa pada umumnya orang-orang. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukannya. Hari kedua, malam, berganti hari dan malam sampai 3 hari. Tidak ada amalan istimewa yang si Fulan lakukan. Selanjutnya, sahabat ini merasa berputus asa. Akhirnya menghadaplah kepada si Fulan ahli surga tersebut. Wahai si Fulan, saya hendak jujur padamu. Sesungguhnya saya berniat menginap di rumahmu ini mempunyai niat tertentu. Niat itu adalah saya ingin mengetahui amalan apa yang sesungguhnya engkau lakukan sehingga engkau bisa menjadi ahli surga sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ahli surga berkata, sebagaimana yang kamu lihat bahwa saya melakukan aktivitas seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Sebagaimana biasa orang pada umumnya. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan demikian, mungkin ada satu hal yang tidak orang pada umumnya lakukan, yaitu ketika saya mau tidur, saya pastikan bahwa hati saya tidak menaruh dendam, iri sama siapapun, sama muslim manapun. Sahabat Kemenak TV rahimakumullah, dari kisah tersebut telah menunjukkan bahwa inti dari segalanya yaitu hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang memaafkan, hati yang tidak terdapat dengki terhadap nikmat orang lain. Jadi inti dari silaturahmi yaitu tidak adanya dengki di hati.
ketika wajah cerah ceria, ucapan penuh canda tawa, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Ada yang lebih pokok, yaitu hati. Memaafkan, pastikan hati memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada dengki, dan lain sebagainya. Yang muda berbondong-bondong menemui yang tua, meminta maaf atas kesalahannya masing-masing, dan yang tua mendoakan, ya le, muga-muga amalmu diterima dening Allah Subhanahu wa taala, dan muga-muga menangi bodo sing hurung kelakon. Doa ini tidak semata-mata hanya adat istiadat budaya yang turun-temurun, tapi juga merupakan qaul ulama. Taqabbalallahu minkum ahyakumullahu liamtalihi kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalmu dan memberikan kehidupan kamu di tahun yang akan datang, dan kamu senantiasa dalam kebaikan. Persis sebagaimana yang menjadi doa para sesepuh orang-orang tua mendoakan para anak cucunya. Berikut adalah qaul ulama dari kitab Hasyiah Bujairami Al-Khatib. Sahabat Kemenak TV yang berbahagia, semoga kita bisa menjalani Idul Fitri dengan syukur dan berkah. Semoga bisa menjadi ahli surga sebagaimana kisah tadi yang sudah disebutkan. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Amma ba'du. Sahabat Kemenak Semarang TV rahimakumullah, setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan, bulan Ramadan, seluruh umat muslim di seluruh dunia merayakan momen kemenangan, yaitu memperingati 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai hari raya Idul Fitri. Momen kemenangan ini dirayakan oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dari fajar sampai senja, serta menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam hal ini, puasa tidak hanya tentang lapar dan haus, tapi juga tentang pengendalian diri, tentang kesabaran, ketekunan, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Idul Fitri ini sebagai tanda bahwa umat muslim telah menyelesaikan tantangan selama bulan Ramadan. Kata Idul Fitri ini bermakna kembali suci, yang artinya umat muslim yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Idul Fitri bermakna kembali dalam keadaan suci, suci lahiriah maupun batiniah. Suci lahiriah sebagaimana kita tahu, mandi dan lain sebagainya. Batiniah saling memaafkan sehingga hati merasa nyaman kembali. Idul Fitri merupakan wujud adanya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan adanya bulan Ramadan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak introspeksi diri. Sehingga dengan adanya Idul Fitri ini, umat muslim senantiasa meningkatkan kualitas iman,
kualitas kesalehan dan ketakwaan. Syukur dalam hal ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Sebaliknya jika engkau kufur, sesungguhnya siksaku sungguh pedih. Dalam ayat tersebut, Allah telah menegaskan bahwa untuk mengikat adanya nikmat, untuk menambah adanya nikmat, hendaknya diikat dengan rasa syukur. Syukur dalam hal ini yaitu yang pertama, mengeluarkan zakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal kabiri was saghiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak gandum atau kurma atau budak laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari golongan muslim dan dibagikan sebelum berangkat sholat Id. Dari hadis tersebut telah menyebutkan bahwa wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dari semenjak terbenamnya matahari sampai terlaksananya sholat Id. Zakat fitrah dalam hal ini untuk menyucikan diri, untuk melengkapi puasa bulan Ramadan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Syukur yang selanjutnya yaitu takbiran. Takbir dikumandangkan, diucapkan semenjak terbenamnya matahari sampai sholat Id terlaksana, yang mana takbir merupakan perasaan hati yang terima kasih yang luar biasa dari hati, sebagaimana orang yang sedang kasmaran senantiasa menyebut namanya dengan nama yang indah-indah. Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Takbir, tahlil, dan tahmid suatu penggabungan kalimat yang luar biasa agung, merupakan ekspresi rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Syukur yang selanjutnya yaitu sholat Id. Sholat Idul Fitri dalam hal ini berbeda dengan sholat Idul Adha. Salah satu perbedaannya yaitu mengenai sunnahnya. Sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu makan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah tidak berangkat sholat Id sebelum memakan beberapa buah kurma. Syukur yang selanjutnya yaitu silaturahmi. Man ahabba ayyabsata lahu bi rizqihi wa ayansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Salah satu hikmah silaturahmi adalah memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dalam hal ini, manusia, para orang muslim dengan muka yang cerah ceria, dengan senyum yang indah, dengan ucapan yang santun, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, saling berbondong-bondong, bersilaturahmi, yang dari luar perantauan kembali ke rumah saling memaafkan. Begitu indah pemandangan kali ini. Ada salah satu kisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, sebentar lagi akan ada ahli surga lewat. Sang sahabat penasaran, ahli surga siapa orang tersebut? Selang beberapa waktu, akhirnya ada seseorang melewati depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang sahabat yang bersama Nabi spontan mengikutinya sampai rumah dan menemui si Fulan ahli surga tersebut. Wahai Fulan, izinkan saya untuk menginap di rumahmu sebentar. Si Fulan tersebut telah mengizinkannya. Amatilah orang ahli surga tersebut dalam sehari, tidak lepas dari pengamatannya, tidak ia temukan. Oh, mungkin nanti malam. Malam ia amati,
Tetap saja, tidur sebagaimana biasa pada umumnya orang-orang. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukannya. Hari kedua, malam, berganti hari dan malam sampai 3 hari. Tidak ada amalan istimewa yang si fulan lakukan. Selanjutnya, sahabat ini merasa berputus asa. Akhirnya menghadaplah kepada si fulan ahli surga tersebut. Wahai si fulan, saya hendak jujur padamu. Sesungguhnya saya berniat menginap di rumahmu ini mempunyai niat tertentu. Niat itu adalah saya ingin mengetahui amalan apa yang sesungguhnya engkau lakukan sehingga engkau bisa menjadi ahli surga sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW. Sang ahli surga berkata, sebagaimana yang kamu lihat bahwa saya melakukan aktivitas seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Sebagaimana biasa orang pada umumnya. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan demikian, mungkin ada satu hal yang tidak orang pada umumnya lakukan, yaitu ketika saya mau tidur, saya pastikan bahwa hati saya tidak menaruh dendam, iri sama siapapun, sama muslim manapun. Sahabat Kemenak TV rahimakumullah, dari kisah tersebut telah menunjukkan bahwa inti dari segalanya yaitu hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang memaafkan, hati yang tidak terdapat dengki terhadap nikmat orang lain. Jadi inti dari silaturahmi yaitu tidak adanya dengki di hati. Ketika wajah cerah ceria, ucapan penuh canda tawa, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, ada yang lebih pokok yaitu hati. Memaafkan, pastikan hati memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada dengki dan lain sebagainya. Yang muda berbondong-bondong menemui yang tua meminta maaf atas kesalahannya masing-masing, dan yang tua mendoakan, ya le, muga-muga amalmu diterima dening Allah Subhanahu wa taala dan muga-muga menangi bodo sing hurung kelakon. Doa ini tidak semata-mata hanya adat istiadat budaya yang turun-temurun, tapi juga merupakan qaul ulama. Taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amtalihi kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalmu dan memberikan kehidupan kamu di tahun yang akan datang dan kamu senantiasa dalam kebaikan. Persis sebagaimana yang menjadi doa para sesepuh orang-orang tua mendoakan para anak cucunya. Berikut adalah qaul ulama dari kitab Hasyiah Bujairami Al-Khatib. Sahabat Kemenak TV yang berbahagia, semoga kita bisa menjalani Idul Fitri dengan syukur dan berkah. Semoga bisa menjadi ahli surga sebagaimana kisah tadi yang sudah disebutkan. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Amma ba'du. Sahabat Kemenak Semarang TV rahimakumullah, setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan, bulan Ramadan, seluruh umat muslim di seluruh dunia merayakan momen kemenangan, yaitu memperingati 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai hari raya Idul Fitri.
momen kemenangan ini dirayakan oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dari fajar sampai senja, serta menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam hal ini, puasa tidak hanya tentang lapar dan haus, tapi juga tentang pengendalian diri, tentang kesabaran, ketekunan, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Idul Fitri ini sebagai tanda bahwa umat muslim telah menyelesaikan tantangan selama bulan Ramadan. Kata Idul Fitri ini bermakna kembali suci, yang artinya umat muslim yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Idul Fitri bermakna kembali dalam keadaan suci, suci lahiriah maupun batiniah. Suci lahiriah sebagaimana kita tahu, mandi dan lain sebagainya. Batiniah saling memaafkan sehingga hati merasa nyaman kembali. Idul Fitri merupakan wujud adanya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan adanya bulan Ramadan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak introspeksi diri, sehingga dengan adanya Idul Fitri ini umat muslim senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas kesalehan, dan ketakwaan. Syukur dalam hal ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Sebaliknya jika engkau kufur, sesungguhnya siksaku sungguh pedih. Dalam ayat tersebut, Allah telah menegaskan bahwa untuk mengikat adanya nikmat, untuk menambah adanya nikmat, hendaknya diikat dengan rasa syukur. Syukur dalam hal ini yaitu yang pertama, mengeluarkan zakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal kabiri was saghiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak gandum atau kurma atau budak laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari golongan muslim, dan dibagikan sebelum berangkat sholat Id. Dari hadis tersebut telah menyebutkan bahwa wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dari semenjak terbenamnya matahari sampai terlaksananya sholat Id. Zakat fitrah dalam hal ini untuk menyucikan diri, untuk melengkapi puasa bulan Ramadan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Syukur yang selanjutnya yaitu takbiran. Takbir dikumandangkan, diucapkan semenjak terbenamnya matahari sampai sholat Id terlaksana, yang mana takbir merupakan perasaan hati yang terima kasih yang luar biasa dari hati, sebagaimana orang yang sedang kasmaran senantiasa menyebut namanya dengan nama yang indah-indah. Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Takbir, tahlil, dan tahmid, suatu penggabungan kalimat yang luar biasa agung, merupakan ekspresi rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Syukur yang selanjutnya yaitu sholat Id. Sholat Idul Fitri dalam hal ini berbeda dengan sholat Idul Adha. Salah satu perbedaannya yaitu mengenai sunnahnya. Sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu
makan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah tidak berangkat sholat id sebelum memakan beberapa buah kurma. Syukur yang selanjutnya yaitu silaturahmi. Man ahabba ayyabsata lahu bi rizqihi wa ayansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Salah satu hikmah silaturahmi adalah memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dalam hal ini, manusia, para orang muslim dengan muka yang cerah ceria, dengan senyum yang indah, dengan ucapan yang santun, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, saling berbondong-bondong, bersilaturahmi, yang dari luar perantauan kembali ke rumah saling memaafkan. Begitu indah pemandangan kali ini. Ada salah satu kisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, sebentar lagi akan ada ahli surga lewat. Sang sahabat penasaran, ahli surga siapa orang tersebut? Selang beberapa waktu, akhirnya ada seseorang melewati depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang sahabat yang bersama Nabi spontan mengikutinya sampai rumah dan menemui si Fulan ahli surga tersebut. Wahai Fulan, izinkan saya untuk menginap di rumahmu sebentar. Si Fulan tersebut telah mengizinkannya. Amatilah orang ahli surga tersebut dalam sehari, tidak lepas dari pengamatannya, tidak ia temukan. Oh, mungkin nanti malam. Malam ia amati, tetap saja tidur sebagaimana biasa pada umumnya orang-orang. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukannya. Hari kedua, malam, berganti hari dan malam sampai 3 hari. Tidak ada amalan istimewa yang si Fulan lakukan. Selanjutnya, sahabat ini merasa berputus asa. Akhirnya menghadaplah kepada si Fulan ahli surga tersebut. Wahai si Fulan, saya hendak jujur padamu. Sesungguhnya saya berniat menginap di rumahmu ini mempunyai niat tertentu. Niat itu adalah saya ingin mengetahui amalan apa yang sesungguhnya engkau lakukan sehingga engkau bisa menjadi ahli surga sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ahli surga berkata, sebagaimana yang kamu lihat bahwa saya melakukan aktivitas seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Sebagaimana biasa orang pada umumnya. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan demikian, mungkin ada satu hal yang tidak orang pada umumnya lakukan, yaitu ketika saya mau tidur, saya pastikan bahwa hati saya tidak menaruh dendam, iri sama siapapun, sama muslim manapun. Sahabat Kemenak TV rahimakumullah. Dari kisah tersebut telah menunjukkan bahwa inti dari segalanya yaitu hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang memaafkan, hati yang tidak terdapat dengki terhadap nikmat orang lain. Jadi inti dari silaturahmi yaitu tidak adanya dengki di hati. Ketika wajah cerah ceria, ucapan penuh canda tawa, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, ada yang lebih pokok yaitu hati. Memaafkan, pastikan hati memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada dengki dan lain sebagainya. Yang muda berbondong-bondong menemui yang tua, meminta maaf atas kesalahannya masing-masing, dan yang tua mendoakan, ya le, muga-muga amalmu diterima dening Allah Subhanahu wa taala dan muga-muga menangi bodo sing hurung kelakon. Doa ini tidak semata-mata hanya adat istiadat budaya yang turun-temurun, tapi juga merupakan qaul ulama.
taqabbalallahu minkum ahyakumullahu liamtalihi kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalmu dan memberikan kehidupan kamu di tahun yang akan datang dan kamu senantiasa dalam kebaikan. Persis sebagaimana yang menjadi doa para sesepuh orang-orang tua mendoakan para anak cucunya. Berikut adalah qaul ulama dari kitab Hasyiah Bujairami Al-Khatib. Sahabat Kemenak TV yang berbahagia, semoga kita bisa menjalani Idul Fitri dengan syukur dan berkah. Semoga bisa menjadi ahli surga sebagaimana kisah tadi yang sudah disebutkan. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.